Konferensi Inter-Indonesia. Saya Mutia Hilmi dan Lukman Hakim dari 11 MIPA 2 akan menjelaskan materi mengenai Konferensi Inter-Indonesia. Latar belakang Inter-Indonesia. Dalam Perjanjian Romroyen 7 Mei 1949, Indonesia dan Belanda telah menyepakati tentang pelaksanaan konferensi meja bundar yang akan diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada bulan Desember 1949. Pemerintahan Indonesia menilai perlu adanya persiapan strategi diplomasi dan konsolidasi sebelum pelaksanaan KMB. Dengan latar belakang tersebut, maka diadakan konferensi inter-Indonesia antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara bagian tergabung dalam BFO. Konferensi Inter-Indonesia 1. Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan sebanyak 2 kali. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia 1 dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Hotel Tugu Yogyakarta. Indonesia 2. Konferensi Inter-Indonesia 2 dilaksanakan pada 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Konferensi yang dipimpin oleh Mahathir ini membahas masalah pokok yang telah disetujui di Yogyakarta. Melalui konferensi ini, RI dan BFO membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban sebelum dan sesudah KMB. Tokoh yang terlibat dalam konferensi Inter-Indonesia yaitu pihak Indonesia ada Soekarno dan Mohatta, dari pihak BFO ada Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung. Hasil dari konferensi pertama. Yang pertama, negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan federal. Yang kedua, RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga, akan dibentuk 2 badan perwakilan yakni DPR dan Dewan Perwakilan Negara Bagian atau Senat. Yang keempat, pemerintahan federal tidak hanya akan menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda, melainkan juga dari Republik Indonesia. Kelima, Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional. Selanjutnya, pertahanan negara adalah hak pemerintahan RIS. Negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri. Dan yang terakhir adalah Angkatan Perang RIS terdiri atas TNI, KNIL, ML, dan VB. Konferensi kedua yang dilaksanakan pada 31 Juli hingga 3 Agustus 1949 di Jakarta menghasilkan beberapa keputusan. Di antaranya yang pertama ada bendera RIS adalah merah putih, lagu kebangsaan RIS adalah Indonesia Raya, dan yang kedua bahasa resmi RIS adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah pembentukan panitia yang bertugas di konferensi meja bundar. Konferensi Inter-Indonesia memiliki beberapa dampak yang bisa dilihat dari beberapa segi. Yang pertama itu segi politik. Konferensi Inter-Indonesia menegaskan bahwa kondisi politik dalam negeri Indonesia sangat kondusif menjelang konferensi meja bundar. Selanjutnya dari segi ekonomi. Konferensi Inter-Indonesia yang berlangsung 2 kali juga memberikan dampak dalam bidang ekonomi, yaitu mulai digunakannya satu alat pembayaran yang sah. Selain itu juga, kegiatan ekspor-impor dilakukan secara terpusat. Adapun dampak dari segi pertahanan dan keamanan adalah pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat beserta komponen pembentuknya. Dari segi ketatanegaraan adalah disepakati bendera, bahasa, lagu kebangsaan Republik Indonesia Serikat, yakni Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah penyebutan nama kata, nama tempat, ataupun nama gelar, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.